Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Bidana Haziro ini. Pada malam hari ini saya akan menjelaskan tentang apa sih COVID-19 itu. Pasti semua orang sudah tahulah ya apa COVID-19 itu. COVID-19 itu penyakit saluran pernafasan menular yang disebabkan oleh virus baru atau SARS-CoV-2 yang penyebaran virus ini pertama kali dilaporkan di Wuhan, di Cina ya, di akhir bulan Desember 2019 dan sampai sekarang sudah menyebar ke seluruh dunia termasuk di negara kita Indonesia. Jadi apa saja sih gejala orang yang terkena COVID-19? Pasti sudah banyak yang tahu gejala-gejala apa saja yang dialami oleh pasien yang terserang COVID-19. Nah, yang pertama adalah biasanya bagi pasien yang bergejala akan menimbulkan demam, batuk, kemudian lemas, nyeri tenggorokan, dan sesak nafas. Dan biasanya bagi pasien yang OTG atau orang tanpa gejala biasanya tidak merasakan apa-apa, tapi saat dicek PCR antigen itu biasanya hasilnya positif. Nah, terkadang yang jadi permasalahan adalah banyak orang yang menganggap bahwa virus ini tidak berbahaya, padahal virus ini sangat-sangat berbahaya. Kenapa sih kok virus ini dibilang berbahaya? Virus ini berbahaya karena penyebarannya sangat cepat sekali. Jika tidak segera ditangani, dapat menyebabkan sakit parah dan bahkan banyak mengakibatkan kematian. Nah, terkadang masih banyak menganggap bahwa virus ini virus biasa. Virus ini seperti flu biasa kok, seperti batuk biasa kok, gitu kan. Tapi kadang bingung ya, tidak semua orang bisa menerima bahwa virus ini ada. Bahkan yang pernah kita lakukan, yang pernah kita edukasi, kita pernah edukasi di pasar. Di pasar itu kan tempat pedagang-pedagang atau penjual semua berkumpul ya di situ, dan mereka menganggapnya bahwa ini cuma rekayasa. Padahal setelah kita menangani sendiri, kita melihat pasien itu sesak nafas, demam tinggi, dan bahkan kita melihat sendiri ada kematian. Bingung ya, serba salah. Namanya kadang tidak semua orang paham, tidak semua orang bisa menerima. Kadang kita sudah menjelaskan bahwa penyebaran COVID-19 ini bisa lewat droplet atau percikan ludah yang masuk langsung ke tubuh melalui mata, hidung, mulut, atau ya bila tangan menyentuh ya, bila bersentuhan tangan atau permukaan yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah, mata, hidung, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan sudah pastinya semua orang sudah paham lah ya tentang COVID-19, dan saya akan menjelaskan bagaimana sih mengetahui seorang itu terkena COVID-19 secara pasti. Orang yang memiliki gejala COVID-19 akan diambil sampel atau di swab atau diusap melalui hidung dan tenggorokannya. Sampel tersebut selanjutnya akan diuji dengan tes RT-PCR atau real timer
polymerase chain reaction. Nah, jadi di situ akan diketahui apakah pasien positif atau negatif gitu kan. Apakah pasien COVID-19 bisa sembuh? Nah, sekarang kadang pertanyaan-pertanyaan ini yang muncul di kalangan masyarakat ya. Insya Allah COVID-19 ini bisa sembuh dengan cara melakukan karantina mandiri atau isolasi. Boleh isolasi di rumah atau di rumah sakit gitu. Dan kebanyakan pasien sembuh dan ada juga pasien yang meninggal. Mengapa sih harus melakukan isolasi atau karantina? Nah, ini nih yang akan saya bahas. Jadi, untuk menjaga supaya orang-orang di sekitar kita tidak tertular dan memudahkan petugas kesehatan untuk memantau kesehatan, jadi harus dilakukan karantina atau isolasi. Nah, apa yang perlu dilakukan agar tidak terkena COVID-19? Nah, ini nih pertanyaan yang kadang sering muncul di kalangan masyarakat. Yang pertama adalah patuhi prinsip 3M. Yang pertama memakai masker, kedua menjaga jarak, ketiga mencuci tangan dengan sabun. Jaga kesehatan dengan makan yang bergizi dan olahraga teratur. Dan terkadang sekarang ada tambahan lagi ya, 2M, 3M itu menjadi 5M. Selain mencuci tangan, memakai masker, kemudian menjaga jarak adalah mengurangi mobilisasi atau kerumunan, terus mengurangi kontak pertemuan dan sebagainya ya. Kemudian terkadang kita melakukan pelacakan kontak, terus kita tanya-tanya pasien di rumah ada berapa orang, terus ada di rumah itu ada yang mempunyai riwayat penyakit pendamping atau tidak. Nah, di sini terkadang yang menjadi pro kontra, banyak masyarakat yang bertanya, kok harus dilakukan isolasi mandiri seluruh keluarga? Nah, di sini maksudnya dilakukan isolasi mandiri seluruh keluarga dan pasien yang terpapar COVID-19 harus dipisahkan tempatnya atau kamarnya, atau kalau bisa ya kalau ada ruangan kosong kita pisahkan sementara selama 14 hari supaya orang-orang yang ada di rumah itu tidak semuanya terpapar, tidak cepat menular gitu. Cuma kadang kebanyakan masyarakat menganggap ini adalah aib. Nah, yang terkadang menambah beban pasien, menambah beban penderita COVID-19 gitu. Kebetulan kami di tim Satgas RW itu selalu edukasi ke masyarakat bahwa COVID-19 ini bukan aib, bukan sesuatu yang harus dijauhi, tetapi sesuatu yang harus dihadapi bersama-sama. Dengan cara bagaimana? Ya dengan cara keluarga yang terpapar isolasi mandiri selama 14 hari. Kemudian keluarga yang terpapar ini jangan malu untuk melaporkan setiap apa yang terjadi dengan pasien gitu. Bukannya tim Satgas itu mau kepo atau mau tahu urusan orang. Di sini ini kami memantau bagaimana keluarga yang sedang dirawat, bagaimana keluarga yang ada di rumah tersebut, yang ada di dalam rumah tersebut, supaya kedepannya tidak terjadi penularan yang berkelanjutan. Jadi supaya memutus mata rantai COVID-19. Karena saat ini COVID-19 semakin banyak kasusnya
Dan terkadang banyak yang bertanya, kok makin hari makin banyak? Ya karena itu, kadang dari keluarga pasien yang terpapar itu kurang terbuka ke petugas kesehatan atau petugas yang ada di lingkungan tersebut gitu. Ya mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Bila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan yang pernah kita pernah edukasi di pasar. Di pasar itu kan tempat pedagang-pedagang atau penjual semua berkumpul ya di situ, dan mereka menganggapnya bahwa ini cuma rekayasa. Padahal setelah kita menangani sendiri, kita melihat pasien itu sesak nafas, demam tinggi, dan bahkan kita melihat sendiri ada kematian. Bingung ya, serba salah. Namanya kadang tidak semua orang paham, tidak semua orang bisa menerima. Kadang kita sudah menjelaskan bahwa penyebaran COVID-19 ini bisa lewat droplet atau percikan ludah yang masuk langsung ke tubuh melalui mata, hidung, mulut, atau ya bila tangan menyentuh ya, bila bersentuhan tangan, atau permukaan yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah, mata, hidung, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan sudah pastinya semua orang sudah paham lah ya tentang COVID-19, dan saya akan menjelaskan bagaimana sih mengetahui seorang itu terkena COVID-19 secara pasti. Orang yang memiliki gejala COVID-19 akan diambil sampel atau di swab atau diusap melalui hidung dan tenggorokannya. Sampel tersebut selanjutnya akan diuji dengan tes RT-PCR atau real timer polymerase chain reaction. Nah, jadi di situ akan diketahui apakah pasien positif atau negatif, gitu kan. Apakah pasien COVID-19 bisa sembuh? Nah, sekarang kadang pertanyaan-pertanyaan ini yang muncul di kalangan masyarakat ya. Insya Allah COVID-19 ini bisa sembuh dengan cara melakukan karantina mandiri atau isolasi. Boleh isolasi di rumah atau di rumah sakit gitu. Dan kebanyakan pasien sembuh, dan ada juga pasien yang meninggal. Mengapa sih harus melakukan isolasi atau karantina? Nah, ini nih yang akan saya bahas. Jadi untuk menjaga supaya orang-orang di sekitar kita tidak tertular dan memudahkan petugas kesehatan untuk memantau kesehatan, jadi harus dilakukan karantina atau isolasi. Nah, apa yang perlu dilakukan agar tidak terkena COVID-19? Nah, ini nih pertanyaan yang kadang sering muncul di kalangan masyarakat. Yang pertama adalah patuhi prinsip 3M. Yang pertama memakai masker, kedua menjaga jarak, ketiga mencuci tangan dengan sabun. Jaga kesehatan dengan makan yang bergizi dan olahraga teratur. Dan terkadang sekarang ada tambahan lagi ya, 2M, 3M itu menjadi 5M. Selain mencuci tangan, memakai masker, kemudian menjaga jarak, adalah mengurangi mobilisasi atau kerumunan, terus mengurangi kontak pertemuan dan sebagainya ya. Kemudian terkadang kita melakukan pelacakan kontak
terus kita tanya-tanya, pasien di rumah ada berapa orang, terus ada di rumah itu ada yang mempunyai riwayat penyakit pendamping atau tidak. Nah, di sini terkadang yang menjadi pro kontra, banyak masyarakat yang bertanya, kok harus dilakukan isolasi mandiri seluruh keluarga. Nah, di sini maksudnya dilakukan isolasi mandiri seluruh keluarga dan pasien yang terpapar COVID-19 harus dipisahkan tempatnya atau kamarnya, atau kalau bisa ya kalau ada ruangan kosong kita pisahkan sementara selama 14 hari supaya orang-orang yang ada di rumah itu tidak semuanya terpapar, tidak cepat menular gitu. Cuma kadang kebanyakan masyarakat menganggap ini adalah aib. Nah, yang terkadang menambah diri seluruh keluarga. Nah, di sini maksudnya dilakukan isolasi mandiri seluruh keluarga dan pasien yang terpapar COVID-19 harus dipisahkan tempatnya atau kamarnya, atau kalau bisa ya kalau ada ruangan kosong kita pisahkan sementara selama 14 hari supaya orang-orang yang ada di rumah itu tidak semuanya terpapar, tidak cepat menular gitu. Cuma kadang kebanyakan masyarakat menganggap ini adalah aib. Nah, yang terkadang menambah beban pasien, menambah beban penderita COVID-19 gitu. Kebetulan kami di tim Satgas RW itu selalu edukasi ke masyarakat bahwa COVID-19 ini bukan aib, bukan sesuatu yang harus dijauhi, tetapi sesuatu yang harus dihadapi bersama-sama. Dengan cara bagaimana? Ya dengan cara keluarga yang terpapar isolasi mandiri selama 14 hari. Kemudian keluarga yang terpapar ini jangan malu untuk melaporkan setiap apa yang terjadi dengan pasien gitu. Bukannya tim Satgas itu mau kepo atau mau tahu urusan orang. Di sini ini kami memantau bagaimana keluarga yang sedang dirawat, bagaimana keluarga yang ada di rumah tersebut, yang ada di dalam rumah tersebut, supaya kedepannya tidak terjadi penularan yang berkelanjutan. Jadi supaya memutus mata rantai COVID-19. Karena saat ini COVID-19 semakin banyak kasusnya, dan terkadang banyak yang bertanya, kok makin hari makin banyak? Ya karena itu kadang dari keluarga pasien yang terpapar itu kurang terbuka ke petugas kesehatan atau petugas yang ada di lingkungan tersebut gitu. Ya mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Bila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.